Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, sangat menyenangkan hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan adalah kenikmatan yang merupakan puncaknya kenikmatan, maka sudah seharusnya perlu kita syukuri bersama. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kita lupakan sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah dan Nabi yang kita rindukan syafaatul udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku. Yang pertama, berbagi tentang doa bagi sahabat-sahabat Al-Fatih semuanya yang barangkali hari ini dalam keadaan kurang fit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan sehingga menjadi fit seperti sedia kala dan menjalani ketaatan-ketaatan ketika sehat datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi sahabat-sahabat kita yang dalam hal ini sedang dalam kesulitan dan ketidaknyamanan hati dan pikirannya karena sedang dirundung dengan adanya kesusahan akibat hutang piutang atau kesulitan mencari nafkah, maka kami datang untuk membantu Anda sekalian dengan satu tip bagaimana cara memunculkan keajaiban basmalah agar rezeki berbondong-bondong datang padamu. Ini ada satu kisah yang luar biasa bagi seorang yang telah mengamalkan basmalah. Maka ini kami sampaikan kepada saudara-saudaraku agar kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Karena menurut ilmu jiwa belajar, bahwa belajar yang paling mudah adalah belajar dari pengalaman orang lain. Di sini ada satu kisah yang sangat menarik tentang seorang pengamal basmalah yang rezekinya berbondong-bondong datang padanya. Sejak dari remaja, yang pertama ia mendapatkan pemberian gratis sebuah tanah. Sebidang tanah yang luas, subur, pemberian dari neneknya. Entah karena apa, neneknya itu memberikannya kepada sang pengamal basmalah tersebut. Sementara cucunya tidak hanya dia. Maka ini satu keajaiban yang luar biasa. Yang kedua, ia pun oleh Allah ditetapkan mendapatkan seorang istri dari seorang tuan tanah. Maka ia pun mendapatkan tanah dari istrinya yang luar biasa banyaknya. Kemudian keajaiban yang ketiga datang lagi padanya. Ia tidak mendaftarkan haji. Ia karena masih muda dan belum mempunyai uang untuk berangkat haji. Namun tiba-tiba mertua dan orang tuanya sendiri berangkat haji yang kesemuanya adalah ibu-ibu, maka dia pun disuruh untuk menjadi pendampingnya dan pembimbingnya karena dia memang orang yang cukup pengetahuannya tentang ilmu agama. Maka yang ketiga,
ia mendapatkan keajaiban dari amalan basmalah dengan jalan haji gratis yang dibiayai oleh 2 orang, yaitu orang tuanya sendiri dan juga mertuanya. Belum berhenti di situ. Bahkan anaknya pun, orang tuanya sukses, rezeki lancar, kemudian mendapatkan lagi pembagian waris dari orang tuanya. Padahal ada sekian banyak putra, ia mendapatkan warisan sebuah kios dan plus dagangannya dengan gratis pula. Maka ia pun bisa berdagang dengan lancar dan baik. Begitu pula dengan keturunan-keturunannya, menjadi orang yang solih dan solihah. Yang pertama, anak yang pertama, tanpa dinyana ia mendapatkan pembagian dari saudara ayahnya, rumah, tanah yang luas, kios dengan gratis. Ini yang berdoa itu ayahnya dan anaknya juga diajarkan luar biasa, keajaiban luar biasa. Kemudian yang anak yang nomor 2, anak yang nomor 2 ini juga mendapatkan rezeki yang luar biasa, bahkan bisa mendirikan sebuah pesantren dengan gratis semuanya bagi santrinya. Ia mampu karena dia juga mempunyai tanah yang luas, rezeki yang lancar, kios yang banyak, tempat jualan yang banyak, pegawai yang banyak, berkah ilmunya dan berkah harganya. Kemudian anak yang ketiga, ia pun juga aneh tapi nyata. Ia tidak pernah sekolah formal, tetapi ia bisa mendapatkan gaji setiap bulannya dari internet atau YouTube sekitar 12 juta per bulan. Karena ia pandai menggambar dan sering memenangkan tender lelangnya. Bahkan ia bisa membiayai orang lain, anak yang sedang kuliah dan sekolah. Ini orang tua mulia, anaknya mulia, rezeki melimpah, bertambah-tambah. Ini kisah nyata dan kami menyampaikan ini meskipun tidak harus dengan foto. Ini ainal yakin. Kami lihat dengan mata kepala sendiri karena itu masih keluarga kami. Lalu, apakah Anda ingin yang semacam itu? Mengamalkan basmalah dengan menemukan keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hal yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana keajaiban yang sudah dialami. Adapun untuk memunculkan keajaiban basmalah, tentu tidak seperti membalikkan sebilah tangan kita, telapak tangan kita. Tentu ada syarat yang harus dilakukan, karena memang di dalam pepatah ada yang mengatakan tak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Jadi kebahagiaan itu diraih pasti dengan suka dan duka, bukan serta-merta datang dengan sendirinya. Tentu dicari. Allah pun juga sudah berfirman, Inna ma'al usri yusro, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudian. Artinya Allah itu ketika ada orang yang riyadoh, bersusah payah melatih diri, menahan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun juga akan memberikan kemudahan atau yusro. Maka jika ingin Anda hidup seperti itu, inilah rahasia yang ingin kami sampaikan. Caranya untuk memunculkan keajaiban basmalah sehingga menjadi berkah dan menjadikan rezeki datang berbondong-bondong. Itu yang pertama, lakukan sholat hajat. Sebanyak 2 rakaat. Yang pertama, setelah niat, usoli sunnatal hajati, rakaat ini lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbir, kemudian membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali, dilanjutkan dengan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Rukuk, sujud,
Kemudian pada rakaat kedua membaca sama Al-Fatihah, tetapi dengan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Kemudian setelah selesai dan salam, kemudian lanjutkan dengan membaca basmalah. Nah ini, Anda hanya butuh waktu 1,5 jam untuk duduk, mendekatkan diri kepada Allah, mengonsentrasikan pikiran kita, angan-angan kita, obsesi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1,5 jam saja. Ya. Bacalah basmalah sebanyak 12.000. Ini tentu tidak sebanding jika Anda punya hajat yang banyak dan besar. Anda hanya butuh 1,5 jam beriadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri, memohon ampunan, memohon keajaiban, ya. Karena yang namanya sholat hajat itu sholat sunnah yang memang kita punya hajat kepada Allah. Jadi kita yang membutuhkan bantuan Allah. Kemudian setelah selesai, ya, jangan lupa setiap 1.000 kali membaca basmalah, maka selingilah dengan membaca sholat 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 1.000 wiridan lagi, ya. Sampai 2.000, baca lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya 12.000, berarti 12 sholawat, ya. Setelah 12 selesai membaca sholawat, kemudian lanjutkan dengan doa khusus, yaitu doa yang bunyinya seperti ini. Karena ini tidak semua orang tahu, maka ini kami sampaikan kepada saudara-saudaraku agar Anda tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa' qadri wa yasir amri wasroh sodri ya man huwa kaf ha ya ain sod kham mim ain sin qaf alif lam mim alif lam mim sod alif lam ro kham mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumu bisirril haibati wal qudrati wa bisirril jabaruti wal adamati ij'alni min ibadikal muttaqina wa ahli ta'atikal muhibbina waf'alli kada. Setelah sampai di sini, kemudian Anda menyampaikan kepada Allah. Ketika waf'alli kada, sampai Allah. Apa hajat Anda? Sampaikan kepada Allah. Ya, sampaikan kepada Allah. Setelah itu lanjutkan. Ya, jika Anda tadi hajatnya ingin mendapatkan keajaiban basmalah, ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berbondong-bondong datang pada Anda, sampaikan pada Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa. Dan contohnya, tadi sudah ada yang sudah mendapatkan keajaibannya. Setelah itu, kemudian lanjutkan lagi dengan Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu itu, ya. Kemudian setelah itu selesai, kemudian setelah berikutnya Anda cukup mendapatkan setiap hari 1.000 kali. Anda butuh hanya 12 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua datang dari kami dan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.